grading, packaging, sortir, grading, and packaging. Jadi sebelum di packing, dimasukkan sini teman-teman, kita sortir dulu sayurannya. Nah, ada yang tahu ini sayuran apa? Sawi. Ya, sawi apa namanya? Ada yang tahu? Pakcoy, benar. Jadi pakcoy ini ada yang pakcoy hijau, ada yang pakcoy putih. Kebetulan teman-teman ada di sini, jadi nggak bisa ngelihat sayuran macam-macam. Kalau misalnya di pengemasannya yang di dekat kantor itu banyak sayuran macam-macam. Kebetulan kita panennya setiap Senin sama Kamis. Nah, di sebelah-sebelah teman-teman itu ada sayur-sayuran. Itu bukan rumput ya, itu sayuran yang sebelah itu. Oke, kita praktek aja. Jadi ini pakcoy. Jadi sebelum masuk ke plastik seperti ini, kita bersihkan dulu teman-teman. Nah, seperti ini. Karena kita kirimnya ke restoran dan ke supermarket ya. Kalau misalnya patah itu harus diambil teman-teman. Karena kenapa? Karena nanti sampai Surabaya itu jadi kuning. Gitu. Nah, selesai gini kita timbang. Untuk satu pack isinya 200 gram. Gitu. Ini. Nah, ini udah 200. Jadi bisa lebih 20 atau 15. Nah, kemudian kita masukkan ke plastik ini. Sebenarnya ada alatnya, saya lupa bawa karena ini tadi ada packing juga. Jadi biar nanti misalnya teman-teman mau nanti ada usaha biar tidak patah, itu kita harus pakai alat teman-teman. Ada alatnya sendiri untuk memasukkan biar nggak patah. Kita pakai plastik aja. Ini ada plastik tebal yang buat masukin. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita press pakai ini ya, sealer namanya. Oke. Ini kurang panas. Jadi di sini ada pengaturannya sendiri teman-teman. Ini juga ada lampunya. Kalau misalnya lampunya udah nggak nyala, itu bisa diangkat. Oke. Nah, seperti ini biar rapi kita gunting. Karena kita organik ya, kita pakai ini. Kita pakai stiker, udah sertifikat halal juga. Taruh sini. Nah, seperti ini. Nah, ini tahan karena ada lubang-lubangnya teman-teman untuk sirkulasi udaranya. Nah, kita kirim semuanya ke Surabaya. Ada restoran, ada supermarket, ada perumahan, gitu. Nah, kenapa kita kirim sama pakai akarnya teman-teman? Supaya bisa awet sampai 3 sampai 4 hari. Begitu. Jadi bisa awet. Nah, ini kita udah sertifikasi organik Indonesia. Kita pakai Bioset Bogor. Dan yang membuat mahal itu ya ini. Nah, untuk sertifikat organik Indonesia ini kita tahunnya ada perbaharuan. Kita mulai dari tahun 2007 hingga sekarang. Nah, kita juga ada udah logo halalnya. Kita juga pakai pamor. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk yang packing plastik. Nah, ada yang pakai mika, teman-teman. Ada yang tahu ini apa namanya? Jadi kita produksi ada pon-pon, ada sayuran, ada beras. Kalau jahe itu ada jahe merah, ada jahe putih. Ini jahe putih. Jadi
teman-teman kalau bisa membedakan, misalnya masuk ke supermarket atau ke restoran yang ada jual sayurannya, itu kalian lihat apa di situ ada logo organik Indonesia-nya. Kalau ada logo organik Indonesia itu benar-benar asli organik, karena mereka setiap tahunnya disertifikasi. Seperti itu. Kegiatan bikin kompos, kemudian bikin mikrobanya dari yang bakteri pengurainya, kemudian pasti yang berhubungan dengan persiapan bibit. Jadi sebelum nanam pasti harus ada yang ditanam gitu. Jadi sebelum kita bikin media tanam, kita butuhkan yang namanya kita butuhkan namanya mikroba dekomposer. Jadi kayak gini, ini proses fermentasi, ini baunya kayak tape. Tahu nggak ini asalnya dari apa? Ini sebenarnya dari kotoran kambing yang masih ada di dalam lambung. Jadi kalau Idul Adha itu kan ada penyembelihan, itu diambil yang nginep ya istilahnya. Kalau hari ini disembelih, hari ini juga harus diolah, difermentasi kayak gini biar nanti bakteri yang lain nggak tercampur di situ. Itu membutuhkan biasanya yang kita bikin, misalnya bikin 10 liter, itu yang kita butuhkan 2 lambung kambing. Kalau ada yang sudah jadi, misalnya ini butuh 2 liter, F1-nya boleh dipakai. Kemudian kita butuh yang namanya bekatul. Bekatul ini butuh 2-3 kilo kalau bikin 10 liter. Kemudian gula merah. Gula merahnya itu 2 kilo. Ini nanti dihaluskan dulu biar hancur. Biar nanti mikrobanya kalau ngecapi gak susah-susah gitu loh. Kalau makan gak susah-susah, dihaluskan dulu. Kemudian terasinya 4 on. Kalau di banyak kan. Ini juga dihaluskan, nanti dicampur jadi satu kayak gini, terus airnya 10 liter. Ini kan ibaratnya skala kecil aja kayak gini. Kita cari sendoknya dulu, sendoknya gimana? Ini. Nah, ini sebenarnya sudah jadi, ini bisa dipakai. Ini sudah hampir 2 minggu. Cuma karena ada praktek, saya usahakan pakai yang gini. Jadi ini bahannya ini dicampur jadi satu, ditambah air 10 liter ya. Nanti tiap hari harus diaduk kayak gini. Nah, ini 2 menit sampai 5 menit. Setiap hari selama 10 sampai 14 hari. Kalau sudah 14 hari, saringannya kayak gini. Bentuknya nanti ini yang saringannya ngendap biasanya. Ini yang beningnya yang kita pakai. Boleh kita jual, kalau ingin jual kayak gini. Ini harganya per setengah liternya itu 25 sampai 30 ribu. Ini setengah liter bisa untuk 2 ton kompos. Jadi pengomposan atau fermentasi kompos itu bisa. Kemudian kalau panen setelah 2 minggu itu kayak gak boleh ditutup rapat-rapat ya. Misalnya habis disaring, kalau rapat gini biasanya akan meledak karena ada proses fermentasi di sini. Makanya agak sedikit dilonggarkan biar aman. Kemudian ini fungsinya untuk apa, Kak? Ini biasanya untuk pengomposan kayak gini. Di daun-daunan kayak gini, atau kotoran ayam, kotoran kambing, atau kotoran kelinci dan sebagainya. Sama daun-daunnya itu sebelum dibikin kompos harus dikasih ini. Ini isinya biangnya. Jadi atau raginya untuk proses fermentasi kompos kayak gini. Jadi kayak daun-daunan, kotoran kambing atau sapi itu dicampur kayak gini. Jadi ini sebelum dipakai, kalau kepingin bisa kayak gini, nah ini kompos yang sudah jadi, itu harus difermentasi dulu. Jadi kayak daun-daunan ini, sisa-sisa rumput kita komposkan, terus kasih mikroba. Jadi ini butuhnya 2 tutup ya, Dek ya. Nah, ini fungsinya untuk mengurai
kotoran yang belum jadi, yang masih bau, biasanya di kandang kan masih bau, atau keletong, terus kotoran kambing yang masih baru itu biasanya masih bau, terus daun-daunnya yang masih segar kayak gini harus difermentasi dulu, ya disiram kayak gini dek. Nah, sudah cukup, jangan terlalu basah. Setelah seperti ini diukep deh ya, kayak gini. Ini dilakukan selama minimal 2 minggu sampai 2 bulan. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lebih bagus. Jadi setiap minggunya harus disadur deh ya. Jadi dibalik kayak gini. Biar nanti mikrobanya ini bekerja jadi rata untuk mempercepat proses fermentasi daun-daunan kayak gini. Jadi ketika sudah selesai setiap minggu disadur nanti bentuknya kayak gini dek. Jadinya seperti ini, hancur kan, lebih lembut kayak gini. Sudah. Ini nanti bisa dijual, biasanya per kilonya kalau di Brenjong bisa 2.000. Ada pertanyaan tentang mikroba sama pengomposan? Kalau nggak ada kita lanjut semainya. Siap? Jadi gini, sebelum memasukkan satu-satu, ini kebutuhannya untuk pribadi sebenarnya kayak gini. Nanti adik-adik ini tugasnya dari bapak ibu gurunya kemarin tuh mengisi atau nyemai di dalam plastik ini. Satu kelompok sebenarnya 5 plastik kayak gini. Cuma karena kelompoknya banyak, saya kasih 10. Jadi ada bonus 5. Jadi nanti memasukkan bijinya beda-beda ya. Masuknya kayak gini. Ini yang kelompok sampai tadi. Dimasukkan kayak gini. Ya ditekan kayak gini deh ya. Sampai penuh. Ini sebenarnya ada lubangnya di bawah ini untuk biar nanti nggak airnya mengenang. Kalau kena air pasti, kalau nggak ada lubangnya pasti mengenang. Makanya dikasih lubang bawahnya. Kemudian kita bisa memasukkan benihnya, dilubangin dulu kayak gini ya. Bisa memasukkan kayak biji bunga matahari kayak gini ya. Bunga matahari itu ada 2 jenis, ada yang lorek, ada yang hitam. Tinggal masukkan gini. Nah, ditutup. Kemudian disiram kayak gini. Sudah cukup. Ini kondisinya nanti setelah 3 hari pasti akan pecah kulit. Sampai 2 minggu itu nanti seperti ini. Ini cabai, ada kailan, ada selada romaine, kemudian ada yang kayak seledri ini. Cepat. Kalau padi pengolahan lahannya yang pertama itu dibajak dulu. Setelah dibajak diapain? Ditanam. Kalau sebelum ditanam dikasih kompos dulu, dibiarkan selama 1 minggu agar komposnya itu masuk ke dalam tanah. Kemudian setelah itu dilakukan penanaman. Setelah 1 minggu tadi ditanam, ditancapkan ke tanah tanaman padinya. Nah kemudian setelah itu ngapain lagi? Ditanam. Kasih bibit. Belum. Kalau padinya terkena hama, dilakukan perawatan. Nah perawatan itu ada 3 macam. Yang pertama itu apabila tanamannya kering, dialiri air, disiram ya. Kemudian yang kedua, apabila tanamannya itu terkena hama ataupun penyakit, dikasih pestisida nabati ataupun pestisida organik. Nah yang ketiga, apabila ada rumput di sekitar tanaman, jadi perlu adanya penyiangan seperti yang dilakukan ibu-ibu petani di sana. Itu namanya penyiangan rumput padi. Oke, setelah itu baru pemupukan itu sendiri. Di sini teman-teman sudah belajar sama Pak Hari ya tadi ya. Bahan bakunya tidak beli di sini.
Jadi pada waktu teman-teman jalan-jalan ke sini mungkin tadi mencium aroma-aroma yang sangat wangi. Mencium? Nah, itu bahan baku pembuatan kompos. Jadi kompos itu bisa melalui pakan ternak, melalui kotoran ternak seperti sapi, kotoran bebek, kotoran kambing, kotoran ayam. Itu melalui kotoran bisa. Nah, melalui sisa-sisa sayur organik ataupun serasa daun juga bisa. Nah, jadi di sini pupuknya, komposnya tidak beli sama sekali. Pestisidanya juga gitu, tidak beli sama sekali. Brenjong punya laboratorium sendiri. Nah, namanya produk pestisida Brenjong itu namanya Bioong. Nanti kita lihat di dalam greenhouse produknya. Seperti itu. Nah, tadi itu mengenai budidaya padi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan metode ataupun budidaya sayuran. Sayuran itu misalnya ini tadi habis menyemai apa, cabai ya? Habis menyemai cabai, kan nggak mungkin cabai itu dibiarkan tumbuh sampai berbuah di situ, kan nggak mungkin ya. Perlu diadakan pindah tanam. Nah, pindah tanamnya itu bisa dilakukan di lahan terbuka seperti ini, kemudian bisa di lahan stall yang plastik warna putih itu, agar tidak terhindar dari hujan, nggak kena hujan secara langsung. Karena tanaman itu akan mudah rusak ketika tanaman terkena hujan secara langsung. Hati-hati ya teman-teman yang belakang ya. Terus yang ketiga bisa melalui greenhouse. Greenhouse yang warna hijau itu namanya greenhouse. Fungsinya agar tanaman tidak terkena hujan secara langsung. Nah, ibaratnya ini kan tanaman terkena hujan terus kan tik 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 tik, ini kan rusak kan ya. Kalau tanaman sayuran, kalau dia ada pelindungnya kan nggak rusak. Dan tanahnya yang dibawa itu biar tidak longsor, biar nggak erosi namanya ya. Jadi perlu adanya greenhouse ataupun stall di tunnel, mohon maaf, di musim penghujan. Kalau musim kemarau, bagusnya itu di lahan yang terbuka seperti ini. Makanya teman-teman bisa lihat itu tanaman. Sekarang kan musim penghujan kan. Tanaman yang di sini kan pertumbuhannya agak jelek-jelek ya. Kayak bayam merah itu. Jadi kalau penghujan gini lebih baik ditanam di dalam stall ataupun di dalam greenhouse kayak gitu. Nah, untuk masalah perawatannya, tanaman sayuran ini juga sama seperti padi. Kalau dia itu kering, perlu disiram. Kalau misalnya dia terkena hama ataupun penyakit, dikasih pestisida nabati atau pestisida organik. Kalau dia ada rumput di sekitar tanaman, juga perlu diadakan penyiangan atau pencabutan rumput. Seperti itu ya. Oke, langsung saja kita ke sana, kita jalan-jalan dan juga perikanan. Kayak gitu. Sapi itu kan makannya apa? Rumput ya, rumput hasil pertanian. Kemudian kotoran sapi itu dibuat untuk pupuk, dibuat untuk menumbuhkan tanaman. Nah, setelah tanaman itu tumbuh dan dipanen, hasil sisa-sisanya ini bisa dipakai di perikanan. Air yang dari perikanan dibuat nyiram ke sini. Ya, jadinya ada 3 sektor di sini, sektor pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Gitu teman-teman. Oke, langsung lanjut. Cangkul. Ini cangkul kecil. Terus ada ini tray. Saya maksud tadi. Boleh masuk aja nggak apa-apa. Tray, namanya tray ini. Nah, ini yang saya maksud pestisida organik tadi. Nih, jadi Brenjong itu membuat pestisida ini di dalam laboratorium itu kayak gini hasilnya teman-teman. Bioong M, Metarhizium. Ini namanya Metarhizium anisopiale. Nah, ini digunakan untuk hama yang kayak gini. Hama yang ada di dalam tanah, ulat ini, ulat uret namanya, dikasih pestisida ini. Nah, tanaman ini, hama ini itu kan akan menggerogoti akar kan.
Sedangkan akar itu ibaratnya mulut. Kalau manusia kan mulut ya, untuk memperoleh makanan. Nah, akar dalam tanaman itu juga sama seperti mulut. Kemudian setelah itu, kalau misalnya terserang hama ini, dikasih pestisida ini, akar akan kembali normal. Jadi kalau mulutnya rusak kan kita nggak bisa menyerap makanan kan ya. Sariawan kamu bisa makan kan nggak bisa, makanya dikasih ini. Nah setelah itu disalurkan, setelah mulutnya itu sudah nggak rusak, sudah nggak terkena hama, disalurkan ke batang. Batang kalau kita ibaratnya tubuh ya. Setelah itu ada daun ini tempat fotosintesis, tempat untuk memasak makanan di sini, dapurnya ya. Kemudian ada setelah tanaman ini berusia 2 bulan langsung dipindah tanamkan ke dalam polybag atau dipindah tanamkan ke lahan terbuka. Ini nanti akan dibagikan ke petani-petani yang tergabung dalam anggota Berencong. Seperti itu. Oke, karena ada satu kelompok lagi, ada yang ditanyakan nggak? Ada. Nggak ya? Sudah paham atau nggak ada yang paham? Sudah paham ya? Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya ke saya lagi kalau di atas. Jebol. Video